Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari dengan NPM 10 12 06 05 kelas H1. Untuk menuntaskan tugas UAS kali ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku tercela, yakni bakhil. Untuk itu, penjelasannya sebagai berikut. Bakhil, sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia berarti kikir atau pelit. Bakhil adalah sifat yang harus dihindari oleh setiap muslim, karena kebakhilan adalah sikap egois yang dilarang oleh Islam, tercela dan berakibat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Kebakhilan juga merupakan penyakit rohani yang bisa menimpa kepada orang yang cinta harta atau merasa bahwa harta kekayaannya adalah miliknya secara hakiki, sehingga kikir untuk melepaskannya karena takut miskin. Penyakit rohani ini juga menghinggapi kepada orang yang suka menghayal, terutama saat ia menghayalkan dengan harta yang dikumpulkannya akan dapat membahagiakan anak cucunya. Selanjutnya yaitu contoh dari sifat bakhil. Contoh yang pertama dari sifat bakhil di sini yaitu menahan hartanya dan enggan membayar zakat fitrah maupun zakat mal, juga tidak berkenan melakukan infak atau sedekah. Padahal itu kewajiban setiap manusia jika merasa dirinya mampu dan mempunyai harta yang lebih. Yang kedua yaitu menahan hartanya dengan tidak memberikan nafkah kepada keluarga, hanya untuk berpoya-poya dengan menikmati hartanya dengan seorang diri. Contoh selanjutnya di sini yaitu tidak mau ikut berkurban pada hari raya Idul Adha meskipun secara finansial ia sangat berkecukupan. Lalu contoh yang terakhir yaitu tidak berkenan melaksanakan haji dan umroh karena takut uangnya berkurang, padahal harta yang ia miliki itu sangat banyak. Pembahasan selanjutnya yaitu dalil bakhil. Yang pertama yaitu surah Ali Imran ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma yakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Ancaman terhadap sikap bakhil seperti enggan mengeluarkan sebagian kekayaan yang menjadi kewajiban untuk dizakati dijelaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Barang siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti kekayaan tersebut akan dijelmakan menjadi seekor ular yang sangat berbisa dan menakutkan dengan 2 bintik di atas kedua matanya. Kemudian ular itu dikalungkan ke lehernya dan menggigit pipinya. Lalu berkata, "Saya adalah kekayaanmu, saya adalah harta yang kamu tumpuk-tumpuk." Hadis riwayat Bukhari. Untuk pembahasan yang terakhir di sini yaitu apa obat dari sifat bakhil. Menurut Imam Ghazali, ada 2 hal penyebab penyakit bakhil itu. Pertama, cinta harta dan takut miskin. Yang kedua, anak yang mengakibatkan panjangnya angan-angan. Untuk mengobatinya, menurut Imam Ghazali harus mencari lawan dari penyebab itu. Orang yang cinta harta dan takut miskin perlu pengobatan dengan cara melawannya dengan sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang telah ada.
Cinta harta dan takut miskin adalah lanjutan dari ketamakan dan kerakusan terhadap harta yang telah dimilikinya. Ia mengira dengan banyaknya harta yang dimiliki akan bahagia hidupnya, padahal itu akan sebaliknya. Sifat bakhil, pembicaraannya selalu tertuju kepada orang yang memiliki harta dan enggan memberikan sebagiannya kepada orang lain yang mungkin ada hak mereka pada harta tersebut. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa orang yang bakhil itu bukan saja karena ia enggan memberikan harta yang ia miliki, tetapi karena ia tidak mau mengucapkan sholawat kepadanya. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ali, beliau bersabda, orang yang bakhil, yaitu orang yang disebut namaku kepadanya, lalu ia tidak membaca sholawat untukku. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh rendah dan hina, kecewa orang yang mendengar namaku disebut lalu ia tidak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah. Cukup sekian pembahasan dari saya kali ini. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.